Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengajar Tuton, Ibu Rafinka, selaku dosen Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi dalam menyelesaikan tugas diskusi pada pertemuan keempat ini. Dan juga tak luput saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Mutiara Destiani dengan NIM 0478857775 dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya ingin mempresentasikan tentang COVID-19. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu COVID-19? Yuk, mari kita bahas. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. COVID-19 ini sebelumnya tidak dikenal loh di Indonesia. Sebelum dimulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh negara di dunia. Bahkan, negara kita Indonesia sendiri pun terkena wabah virus ini loh. Pertama kalinya COVID-19 ini dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April 2019. Pandemi menyebar ke 34 provinsi termasuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling banyak terpapar di Indonesia. Seiring bertambahnya angka COVID, bahkan sampai angka kematian karena COVID meningkat, pemerintah mulai membataskan interaksi masyarakat atau yang disebut dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Selain karantina di rumah sakit, dan karantina wilayah, tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 yang sedang terjadi antar orang di Indonesia. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hayo, siapa di antara kalian yang mau masuk ujian nasional malah dibatalkan karena sistem PSBB? Bahkan dikatakan sebagai angkatan COVID-19 karena saat masuk ujian datang COVID. Aku juga termasuk loh. Kalau teman-teman di sini termasuk angkatan COVID, berarti kita satu angkatan ya. Kalian tahu gak sih apa saja gejala-gejala COVID-19 ini? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Bahkan gejala lainnya seperti rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, dan badan terasa sakit dan linu. Lalu, bagaimana cara COVID-19 dapat menyebar? COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang tersebut terinfeksi COVID-19. Percikan-percikan ini dapat menempel pada benda dan permukaan yang kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata. Hingga saat ini, penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak mata dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Bagaimana sih cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah
1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan imunitas kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketiga, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan ya. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dengan mudah masuk ke tubuh kita. Keenam, gunakan masker dengan baik hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sedang sakit atau sedang berada di tempat umum. Ketujuh, buanglah tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu, cucilah tangan kita ya. 8. Hindari berpergian keluar rumah saat kita merasa kurang sehat, terutama jika kita merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan kepada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya kita pernah melakukan perjalanan terutama ke negara yang terjangkit COVID-19 atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti dari arahan petugas kesehatan setempat ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan COVID-19 loh. Sekian presentasi dari saya, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. COVID-19 ini dapat tertular melalui mulut, hidung, mata, melalui tetesan kecil droplet dari saluran pernapasan. Gejala yang sering terjadi seperti batuk kering, demam, badan terasa nyeri, serta indera perasa dan penciuman tidak berfungsi. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama mengatasi COVID-19 dengan cara menjaga jarak antar sesama, menutup hidung ketika bersin atau batuk, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta memakai masker dengan baik dan benar, menutupi hidung serta mulut. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk menjaga kesehatan di tengah. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua. Jalan-jalan pakai Agya, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.